Shalom adik-adik, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, kita udah lama ya seminggu gak berjumpa sama adik-adik di rumah. Tapi sebelum itu kakak mau tanya nih, kabarnya adik-adik gimana? Kakak tanya ya, apa kabar adik-adik? Sangat amat baik. Ya, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita sepanjang hari. Pada saat kita sekolah, pada saat di rumah, Tuhan Yesus selalu baik. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita akan terlebih dahulu berdoa. Untuk mulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu, bahwa Engkau masih menyertai kami hingga hari ini ya Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat kan? Harus tetap semangat. Kita akan menyanyikan satu pujian, I love you Jesus. Ayo semua berdiri di rumah. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep. Cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Yeay, masih semangat adik-adik? Harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita yang kedua, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulangi dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam apa? Lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidup
sepanjang hidupku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas karunia-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak David. Kiranya firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berilah kami telinga seorang hamba yang mendengar, biarlah bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kak David. Dan tema kita pada hari ini ialah kejujuran. Nah adik-adik, sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan mendalami dulu apa sih itu kejujuran. Nah, definisi kejujuran itu adalah hati yang lurus, tidak berbohong, atau berkata apa adanya, dan tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Tulus ikhlas dan tidak bermuka dua. Jadi adik-adik, jujur adalah sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih. Dan kita implementasikan itu ke dalam tingkah laku kita di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kejujuran itu adik-adik tidak datang dari luar, tetapi dari hati kita. Dan kita juga harus menumbuhkan kejujuran itu sebagai identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi adik-adik, apa sih yang kita dapat bila kita sudah melakukan kejujuran? Nah, yang pertama itu ialah kita dapat menerima pertolongan Tuhan. Kita bisa lihat di Amsal 2 ayat 5-7. Nah, baik adik-adik, mari kita baca bersama-sama Amsal 2 ayat 5-7. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan nikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, jadi adik-adik, jujur, bila kita jujur dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan mendapat pertolongan Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sudah dijelaskan adik-adik di Alkitab ini. Jadi kita tidak usah khawatir lagi tentang apa sih yang adik-adik alami sehari-hari. Bila adik-adik sudah bertingkah jujur, bila orang lain selalu menindas adik-adik semuanya, mengejek adik-adiknya semua, tapi bila adik-adik tetap jujur, adik jangan khawatir, itu pasti akan mendapat pertolongan Tuhan. Dan yang kedua adalah adik-adik bisa menjadi sahabat Tuhan. Kita bisa lihat ini ada di Amsal 3 ayat 32. Mari kita lihat adik semua, Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang jujur, ia bergaul erat. Dari sini adik-adik, kita bisa melihat bahwa jika kita jujur, kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Ia bergaul erat dengan orang yang jujur. Nah, jika adik-adik tidak jujur, setidaknya kita harus menemukan kejujuran itu melalui kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Dan selanjutnya ialah jika jujur, kita bisa menjadi salah satu identitas karakter Tuhan. Karena di Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah adik-adik, dari sini kita bisa lihat bahwa kejujuran adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Baiklah adik-adik semuanya harus jujur di kehidupan sehari-hari, baik teman, keluarga, orang tua, apapun orang tua yang tanyakan, adik harus jujur. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kesimpulannya adalah mari kita belajar jujur dengan perkataan dan sikap kita. Jauhi dusta, karena itu membahayakan bagi diri kita sendiri dan membawa kematian yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, udah saatnya kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini sehingga kami bisa berkumpul bersama di rumah kami masing-masing, bersama keluarga kami, bersama orang tua kami Tuhan. Dan hari ini
Kami berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, kebijaksanaan kepada mereka, biarlah adik-adik ini Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki kejujuran yang bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk orang tua mereka Tuhan, biarlah orang tua mereka kau berikan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu, takut akan Tuhan daripada mereka, sehingga orang tua bisa mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Di Indo kami Tuhan, dengan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak David. Ada tahu apa? Iya, tentang kejujuran. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap jujur nih. Baik di sekolah, baik di rumah, karena itu adalah sifat-sifat Tuhan nih, kejujuran. Dan juga ingat ya bahwa minggu depan masih ada ibadah sekolah minggu jam 11 WITA. Ayo ajak kakak-kakaknya, adik-adiknya, kalau bisa sama orang tua nih nonton di rumah. Kita ibadah bareng. Terus yang kedua, kalian bisa kirim video kesaksian kalian di nomor yang di bawah ini. Nomor yang di sini ya. Kirim video kesaksian kalian, mau bernyanyi, mau menari, bebas kok, kirim apa aja. Nanti akan ditampilkan oleh kakak-kakaknya. Oke. Nah, besok apa ayo? Besok minggu depan kita akan ada ibadah spesial. Soalnya kita akan ibadah di luar. Tunggu aja ya besok. Oke. Segitu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai dan saatnya kita akan menerima berkat Tuhan dari Allah Bapa. Mari kita adik-adik semua tutup mata dan angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah adik-adik semua dalam bidang studinya, adik-adik semua dalam kehidupannya sehari-hari. Diberkatilah semua. Biarlah apapun yang ada diinginkan tercapai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.